Benar Iho. Apalagi saat itu Elbumu melahirkan anak kembar, ucapnya dengan terbata-bata. Cika hanya tersenyum menanggapi itu. Jangan tersinggung ya. Aduh, aku jadi merasa tidak enak. Melanie mengelus tengkuk lehernya. It's okay. Nggak masalah. Itu sudah takdir ilahi, kan? Kita tidak boleh bersedih berlarut-larut, pukas Cika. Melanie mengangguk seraya tersenyum. Gadis itu berhambur memeluk sahabat tercintanya. Asteris asteris asteris. Sorot matanya. Ya, saya tahu juga kali. Cibirnya, ngomong-ngomong. Cik, anakmu pasti semok kalau udah lahir. Melanie mengelus perut sahabatnya. Kenapa gitu? Karena gede. Ya, Melanie mengangguk. Atau tidak mungkin kembar, tebaknya. Ngawur kamu. Cika tergelak. Andrew mengernyit. Apa hubungannya? Cek. Artinya saya akan lebih sering berkunjung ke sini. Hehehe, ujarnya sembari cengengesan. Itu pun kalau boleh. Gumamnya. Oh, pria itu hanya memberi respon sesingkat itu. Membuat Melanie mencebitkan bibirnya. Boleh nggak kalau saya sering main ke sini? Tanya gadis itu. Silakan. Asal tidak membuat istri saya kelelahan. Kamu lihat. Dia hamil besar. Tepatnya di area kolam renang. Puas menelusuri area yang menyuguhkan pemandangan indah ini. Mereka berempat pun lebih memilih untuk berdiam diri sembari mengobrol banyak hal di gazebo. Tempat berkumpul yang paling nyaman. Sesekali. Menikmati cemilan pizza dan dessert yang begitu menggoda. Suasana terasa begitu hangat walaupun cuaca kian mendingin. Namun hal itu tidak menyuruti kebersamaan. Mereka yang terjalin cukup lama. Tuan, kalau Cika tinggal di sini, berarti Anda juga memanjakan saya dong. Celetuk Melanie. Kita berdua aja. Lan. Enggak enak sama Mas Rafa. Udah terlalu baik. Sanggah Cika suaminya benar-benar keterlaluan. Menurut perempuan itu Melanie pun mengangguk. Iya dan nyonya. Rumah bergegas ke dapur untuk mempersiapkan makan malam mereka berempat. Kini dua pasang insan yang terlihat begitu akrab, tengah berkumpul di taman samping yang hampir menjurus ke belakang. Dan benar saja, mendengar pujian dari sang istri membuat pria itu berdeham-deham. Kamu bawa ke dapur. Dan persiapkan makan malam kami. Perintah Andrew pada bawahannya asisten Rafa terhenyak. Dalam urusan makan pun harus saya juga, Tuan. Sahutnya dengan dingin. Mas Rafa, biar Melanie bantu ya. Melan juga udah lapar tahu. Hehehe, gadis itu menawarkan diri. Pandangan Cika sedari. Tadi hanya tertuju pada sesuatu yang dipegang asisten Rafa. Suami kamu nitip sesuatu untuk makan malam kalian, ujar asisten Rafa Cika. Beralih menatap suaminya yang hanya mengulum senyum. Belum ada apa-apa di kulkas. Sayang, sela Andrew Cika hanya membulatkan mulutnya membentuk huruf. Oh, terima kasih. Mas Rafa. Anda baik sekali, puji Cika seraya mengulum senyum padanya. Sesekali ia melirik reaksi wajah suaminya. Kehebohan. Malam itu, mereka berdua disambut hangat oleh penghuni baru kediaman megah ini. Lupa akan pelukan. Lupa pula menyalimi sang tuan rumah. Akibat pandangannya langsung dihipnotis sebelum memasuki kediaman ini. Melanie benar-benar terpukau. Ia tidak menyangka akan memasuki tempat seindah ini. Tentu saja rumah. Sahut Cika, bukan. Ini istana tahu. Kayak istana kerajaan. Tukasnya, serah deh. Kalian bawa apaan? Cibir Cika. Menggeleng-gelengkan kepala. Perutmu itu jumbo. Makanya. Aku lebih khawatir. Cika hanya mengulum senyum mereka menaiki tangga dengan pelan tapi pasti. Setelah tiba di lantai 2, keduanya memasuki kamar utama yang begitu sepi. Asteris. Ya Allah. Cika. Ini rumah atau istana kayangan? Sih. Megah amat. Seru Melanie. Perempuan itu baru saja tiba bersama asisten Rafa di kediaman baru sang sahabat. Dan langsung membuat merintih kecil. It's okay. Mereka terlalu aktif. Cika menenangkan kekhawatiran suaminya. Oalah. Minum dulu. Andrew menyodorkan segelas air putih Cika meraihnya. Dan meneguk air mineral itu hingga tandas.
Ayo kita ke kamar. Kamu harus istirahat. Andrew membantu sang istri untuk berdiri. Chika mengangguk menuruti. Sudah-sudah. Aku masih kuat jalan kok. Kamu memperlakukanku seakan. Akan kandunganku udah 9 bulan saja. 2. Oh bayi-bayiku. Ini mama. Sayang, lirih Chika. Ia terkesima. Kalian masih asyik bermain. Apa semenyenangkan. Itu di dalam perut mama. Oh my twins. Chika terus mengelusnya. Merasakan pergerakan itu di dalam sana. Kedua janinnya begitu aktif. Terus bergerak dan bahkan membuat Chika hampir meringis pada ulu hatinya. Kenapa kalian barbar sekali? Chika tergelak sembari meringis. Sayang. Ada apa? Sosok Andrew telah kembali. Menatap cemas pada istrinya yang memegang dada dan pinggul sembari lainnya cukup jauh. Sayang, Lia juga. Chika mendudukkan tubuhnya di kursi teras. Sembari memegang perutnya. Aku ambil air minum ya. Tawar Andrew. Chika mengangguk. Chika menunduk menatap perutnya. Mengelus-elus lembut dengan penuh kasih sayang. Hingga sudut bibirnya melengkung membentuk sebuah senyuman tatkala ada dua benda yang menonjol dan bergerak. Chika terperangah. Ia memangapkan mulutnya karena gembira. Anak-anaknya merespon sentuhan sang ibunda. Namun sayang, dari cerita yang diungkapkannya, gadis itu sangat kesepian sekali. Kedua orang tuanya sibuk bekerja dan kini tengah pergi keluar kota karena urusan pekerjaan. Ya, siapa ya namanya? Aku sampai lupa. Andrew tengah berpikir. Akila. Jawab Chika. Yeah. Akila. Gadis yang malang. Chika mengangguk lesu. Hari-harinya hanya bermain bersama Bibi. Ditambah lagi penduduk area sini kurang bersosial. Mungkin saja karena jarak. Rumah ke rumah. Tamu istimewa ****. Anak kecil itu manis sekali ya. Yang. Chika tersenyum ceria tatkala ia baru saja bertemu dengan seorang gadis kecil berusia 7 tahun. Yang diketahui adalah anak tetangga barunya. Gadis itu hanya tinggal sendiri bersama pembantunya. Kebetulan mereka bertemu tatkala bocah tersebut tengah mencari kucing kesayangannya. Hingga Chika dan Andrew diajak gadis tersebut untuk bertandang ke kediamannya. Dia manis sekali. Gadis ramah dan ceria.